teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Hari ini saya tidak membuat video terapi asap kretek, tapi saya mau membuat video terapi pohon. Sama-sama terapi pohon. Ini saya punya pohon gaharu yang sudah umur 6 sampai 7 tahun. Ini mau saya terapi. Saya pakai ilmu kombinasi dari teman-teman YouTuber yang bergerak di bidang gaharu, petani-petani gaharu. Saya kombinasikan semuanya karena setelah saya pelajari, intinya gaharu yang kita cari itu bermula dari pohon yang terluka. Jadi pohon yang sakit karena kejatuhan atau karena patah, itu kemudian muncul resin secara alami. Nah, karena ini gaharu budidaya, tentu sangat sulit untuk mendapatkan insiden dalam tanda kutip seperti itu ya. Jadi kita harus merekayasa sendiri. Kita rekayasa. Setelah saya pelajari dari berbagai channel, saya menyimpulkan langkah yang agak berbeda. Ini saya siapkan bor seperti teman-teman yang lain. Ini bor kayu, bor baterai, kemudian ini alat tradisional. Ini nggak tahu namanya apa, ini saya namanya juga pisau aja, pisau yang buat garis. Lalu ini martil, ini bisa didapatkan di toko-toko. Kalau ini harus bikin sendiri, di toko nggak ada ini, harus pesen. Dan bambu ini sudah saya rendam. Ini ukurannya sekitar berapa mili ya, 5 mili mungkin, diameter 5 mili. Sudah saya rendam di ini namanya, saya belajar dari YouTube, jadi saya kadang nggak memperhatikan namanya, saya cuma memperhatikan caranya. Seperti ini bibit fusarium, terbuat dari, ada campuran gula Jawa, air kelapa, terus ada nasi, ada tepung beras, lalu ada fusarium yang saya ambil dari batang pisang. Kalau teman-teman yang lain ini dipasang seperti kantong-kantong itu kemudian disuntikkan, tapi saya enggak. Saya akan mencoba yang lebih irit dan praktis, mudah. Pohon nanti saya bor, terus saya suntik pakai ini. Ini sudah saya rendam 3 hari. Jadi ini ada bibit jamurnya. Pakai air ini baunya kayak bau tape. Jadi baunya enak, bau tape. Gimana caranya? Saksikan di video saya selanjutnya. Teman-teman, inilah pohon gaharu. Usia kira-kira 6 tahun. Ini bercabang, tinggi ya. Ini posisi saya berdiri, saya 163 cm, sekitar 2 meter dahan yang sudah bisa diinokulasi. Dulu ini pernah saya paku, ini kira-kira 2 bulan yang lalu, kemudian kulitnya saya buka. Ini paku juga, ini paku besi. Ini jadi sudah cukup lumayan paku besi. Hasilnya baru akan saya lihat pada 4 bulan ke depan. Jadi petani itu harus sabar. Ini sudah 1 bulan. Ini saya paku dengan harapan ini saya sudah melukai pohon. Berharap nanti ada gubal yang tumbuh di sini. Gubal itu biasanya tumbuhnya ke atas. Mudah-mudahan nanti berhasil. Ini akan saya lanjutkan dengan
paku tapi menggunakan paku bambu ini yang sudah saya rendam di bibit fusarium selama 3 hari 3 malam. Mudah-mudahan nanti berhasil. Kalau paku yang besi ini ya asal saya pakukan saja. Ini salah satu contoh, dengan harapan nanti akan tumbuh gubal yang bisa untuk bahan minyak wangi atau untuk bahan dupa. Ini ke sana. Ada sekitar di sini, di lokasi ini ada sekitar 50 batang. Di lokasi lain saya ada 300-an batang. Mudah-mudahan nanti berhasil dan akan saya lakukan dengan cara yang ini, yang akan saya praktekkan nanti. Ini saya akan praktekkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ide kreatif para petani muda. Saya belajar dari YouTube dan dari buku. Saya tidak punya ilmu khusus dan tidak belajar secara khusus di sekolah. Teman, ini saya menggunakan mata bor 4 mili dan pasaknya akan lebih besar. Dengan pemikiran pasak itu akan masuk supaya presisi dan air hujan tidak masuk ke dalam bor yang saya masukkan ini, pasak bambu ini. Ini bambu biasa, bambu kalau di sini namanya bambu apus, bambu yang warnanya hijau sehingga kuat. Akan saya bor. Ini masuk sekitar 5 cm. 5 cm. Ini diberi tanda karena kalau nanti saya asik ngebor kemana-mana saya lupa mana yang sudah saya bor. Ini saya kasih tanda ini supaya nanti saya tetap ingat. Dan ini akan saya bor keliling. Minimal kalau batangnya segini, saya nggak cukup 2 lengan. Ini akan saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Terus kemudian naik ke atas, naik ke sini, naik ke atas 1, 2, 3, 5 lagi di sini, 5 nanti di sini keliling, 5 lagi, terus ke sini. Ya dikira-kira aja karena ini bukan untuk bangunan, dikira-kira saja. Kira-kira ya setengah meter per setiap setengah meter. Setiap setengah meter keliling 5. Kalau batang yang kecil ini cukup 3 atau 4. Jadi tidak terlalu banyak. Takutnya nanti roboh kalau kena angin. Jadi begitu. Coba nanti dilihat hasilnya seperti apa yang sudah saya bor. Kalau ini kamera saya taruh sini dulu. Ini saya lanjutkan di sini. Ya di sini ya kira-kira ya dikira-kira saja, nggak ada keharusan berapa senti. Di sini. Jadi gubal itu pertumbuhannya sesuai dengan kambium, jadi dia akan naik. Nanti kalau di sini ada lagi akan ketemu. Itu hitung-hitungan secara acak saja, tidak ada ilmunya. Ini yang sudah saya bor, saya kasih tanda ini bukan untuk apa-apa. Ini cuma untuk mengingat. Ini saya bor. Jadi tidak semua saya kasih tanda, tinggal saya nyari keliling ke arah yang sama. Biasanya
ini sejajar supaya mudah untuk mencari mana yang sudah dibor. Selanjutnya ini pasaknya, ini ukurannya lebih gede dibanding mata bornya tadi, supaya ini sesak, bahasa Jawanya sesak, ngepres, dengan harapan air hujan tidak meresap ke dalam batang. Nanti akan saya pasak semua keliling yang sudah saya bor dan ke atas. Jadi kalau kira-kira ini batang segini butuh pasak kayak gini, satu batang ini kira-kira butuh 40-50 pasak ini. Oke, ini prakteknya. Ini kulit bambunya di sebelah sini. Ini saya diusahakan di bawah supaya biji bibit jamur, ini bibit jamurnya ikut terbawa ke atas oleh kambium. Jadi ini tinggal dimasukkan saja. Seperti itu, nanti dikerjakan keliling. Ini pasak yang tadi saya ceritakan di depan. Ini sudah saya pasang pasak bambu keliling dan ke atas. Nah, ini ke atas juga keliling, ke atas lagi ada. Ini hanya sejauh tangan saya mampu mengebor. Soalnya kalau ke atas ini harus pakai kursi yang tinggi. Saya nggak mampu. Jadi ini cuma setinggi saya. Ini 1,5 meter ini kira-kira tingginya. Jadi kalau lebih atas lagi saya tidak mampu menggunakan bornya, harus pakai tangga. Jadi ini keliling 1, 2, 3. Ada 1, 2 yang patah tadi. Nah ini patah. Nggak apa-apa, nanti dia tetap tinggal di dalam. Nah seperti itu. Ini inokulasi gaya yang beda. Kalau teman-teman yang lain mungkin juga punya eksperimen yang berbeda. Mudah-mudahan petani gaharu Indonesia semakin berkembang, dan ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin bertani gaharu. Para pensiunan jangan ragu-ragu untuk melakukan eksperimen. Apakah ini pasti berhasil? Saya tidak berani menjamin apakah ini nanti berhasil atau enggak. Yang penting kita sudah bekerja, perkara hasilnya itu rezeki, sudah tinggal menunggu keputusan dari yang kuasa. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan menjadi harapan baru bagi saya terutama dan teman-teman penggiat pertanian gaharu pada umumnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.